Xiao Wu sudah mengatakannya, jadi Tang San secara alami tidak akan mencoba untuk menutupi, menganggukkan kepalanya. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu segera menekan tombol penawaran. Apa yang dia tekan adalah 1 untuk 10.000 koin roh emas. Paman, bukankah kamu membuat kesalahan? Kekayaan tidak boleh dihabiskan dengan cara seperti itu. Xiao Wu telah memperhatikan pria parubaya itu, dan melihatnya menekan 10.000 koin roh emas, dia tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya. Pria parubaya sedikit tersenyum, berkata, saya tidak bisa membiarkan Anda membuat kerugian. Setelah harga saya naik, saya khawatir tidak ada yang akan datang dan bersaing lagi. Benar saja, seperti yang dikatakan pria parubaya, ketika pembawa acara di atas panggung menyebutkan seorang tamu kulit putih yang menawar 10.000 koin roh emas, tidak ada yang datang untuk bersaing sama sekali, dengan lancar menyegel kesepakatan itu. Dua teman mudaku, ayo kita pergi. Saya memiliki beberapa harapan untuk item yang diperoleh hari ini. Pria parubaya itu berdiri, mengikuti lorong yang dia tinggalkan. Pembawa acara di atas panggung melihatnya akan pergi, jelas terlihat santai. Kelompok dua Tang San mengikuti pria parubaya itu bersama-sama berjalan keluar dari pusat lelang. Begitu melewati pintu, seorang petugas segera mendekat. Berbeda dari pelayan yang dilihat Tang San dan Xiao Wu, selera berpakaian petugas ini tidak terbuka, apalagi gaunnya berwarna perak, dan penampilannya bahkan lebih cantik. Meskipun seseorang tidak dapat mengklaim dia sebagai kecantikan yang memukau, tetapi standarnya relatif tidak buruk. Para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Wanita berpakaian perak dengan hormat membungkuk ke arah pria parubaya sebelum membuat isyarat tangan yang mengundang. Pria parubaya itu mengangkat tangannya, memberi isyarat padanya untuk memimpin jalan. Tang San dan Xiao Wu mengikuti di belakang pria parubaya itu, di bawah bimbingan wanita berpakaian perak mereka bertiga berjalan ke sebuah ruangan di samping pusat lelang. Kamarnya luas, namun dekorasinya sangat elegan. Sofa putih nyaman yang terbuat dari kulit asli, dan 4 jenis makanan buah yang lezat diletakkan di atas meja teh bundar. Wanita berpakaian perak itu berkata, bisakah kalian bertiga istirahat dulu? Item lelang akan segera dikirim. Xiao Wu tanpa basa-basi melompat ke sisi sofa, mengulurkan tangan dan mengambil seikat buah, mencicipi satu suap, sangat manis, rasanya lumayan. Kamu mau makan? Tang San tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, sambil melepas topeng dari wajahnya. Xiao Wu saat melihat Tang San melepas topengnya secara alami berhenti bersembunyi juga. Sambil melempar topeng ke satu sisi, dia memakan buah itu dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya itu duduk di sofa, tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dalam diam. Setelah bekerja sebentar, dengan beberapa orang yang berukuran besar mendorong, sebuah sangkar besi besar dikirim masuk. Kandang besi itu tidak hanya berisi wanita kucing itu, tetapi beberapa wanita lain juga. Semua bukanlah barang berkualitas tinggi, tetapi masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Tentu saja, powder shooting shadow yang tidak mencolok juga dikirim ke sini. Pria parubaya itu mengambil powder shooting shadow, melewati kartu berwarna merah, bantu aku melunasi tagihan, kirim juga gadis-gadis ini ke tempatku. Iya. Wanita berpakaian perak sebelumnya mengambil kartu itu, mengizinkan mereka yang mendorong sangkar besi untuk segera pergi. Pria parubaya itu lalu berbalik ke arah Tang San, tersenyum sedikit, berkata, teman muda, karena senjata ini milikmu, bisakah kamu mengajariku cara menggunakannya? Tang San mengangguk, menjawab, tentu saja saya bisa. Di bawah pengantar sederhananya, pria parubaya dengan cepat memahami metode untuk menggunakannya, langsung menempelkannya ke bagian depan dadanya. Pria parubaya itu tampaknya puas dengan powder shooting shadow, tersenyum sedikit, berkata, kedua teman mudaku, meskipun ini mungkin sombong, tapi aku masih ingin bertanya, kamu termasuk marga mana? Bisakah kamu ceritakan pada saya? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak memiliki klan. Kami hanya 2 siswa. Mahasiswa? Pria parubaya agak terkejut. Secara umum, siswa dari Akademi Master Roh tingkat lanjut harus lulus setelah mencapai peringkat 30. Hanya beberapa akademi yang akan sedikit meningkatkan pangkat untuk kelulusan. Tang San juga secara langsung menyuarakan keraguan batinnya. Lalu bagaimana kamu bisa melihat bahwa kekuatan roh kita bukan hanya 30 peringkat? Jangan bilang ini juga bisa diketahui dari ekspresi di mata seseorang. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, berkata, saya juga seorang guru jiwa, teknik jiwa saya kebetulan memiliki salah satu yang mampu merasakan kekuatan roh guru jiwa. Berdasarkan penampilan Anda, paling lama tidak melewati 15 atau 16 tahun, namun sudah dengan kekuatan roh 35 peringkat ke atas,
Saya tidak bisa membayangkan klan mana yang mampu mengajar murid-murid luar biasa seperti Anda. Ngomong-ngomong, kamu jauh lebih kuat dari iblis perempuan klan saya. Tang San mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Tapi kami benar-benar tidak memiliki klan. Anda menghabiskan 10.000 koin roh emas untuk membeli powder shooting shadow saya. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengalami kerugian. Biarkan aku memberimu hadiah ini juga. Saat berbicara, Tang San melepas Silent Slave Dart di pergelangan tangan kirinya dan memberikannya. Selanjutnya menjelaskan dengan istilah sederhana metode untuk menggunakannya. Tangan kanannya dilengkapi dengan cakar dewa terbang, membuatnya jauh lebih merepotkan. Tentu saja itu tidak bisa diberikan begitu saja kepada orang lain. Untuk senjata tersembunyi yang relatif biasa seperti Slave Dart dan Powder Shooting Shadow, dia tidak perlu bertugas. Setelah beberapa saat pria parubaya memainkan lengan dart dengan ekspresi terkejut, dia menemukan dua karakter di sudut lengan dart. Sekte Tang? Apakah kedua senjata ini diproduksi di tempat yang disebut Sekte Tang? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang klan ini sebelumnya? Xiao Wu menggembung dan tersenyum, berkata, Sekte Tang hanya memiliki satu orang, kakakku, tentu saja kamu belum pernah mendengarnya. Pria parubaya itu kosong sejenak, tetapi dia segera pulih. Melihat ke arah Tang San, dia berkata, mungkinkah kedua senjata tersembunyi ini dibuat olehmu? Tang San mengangguk. Mata pria parubaya itu mengungkapkan semacam cahaya yang bijaksana. Anak muda, saya tidak yakin tetapi apakah Anda dapat memproduksi barang-barang ini secara massal? Jika memungkinkan, saya berharap dapat membeli langsung dari Anda. Tentu saja, harganya tidak akan setinggi hari ini, tapi harusnya bisa memuaskanmu. Tang San berkata dengan sedikit kebingungan, Anda ingin membeli Silent Slave Dart dan Powder Shooting Shadow dalam jumlah besar? Pria parubaya itu mengangguk, apa menurutmu aku bercanda? Jika kedua teman kecil saya memiliki minat, saya dapat membawa Anda ke klan saya untuk berkunjung. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi kami memiliki masalah lain. Mari kita bertemu jika takdir memungkinkan. Xiao Wu, ayo pergi. Xiao Wu kosong sejenak, kesannya terhadap pria parubaya ini tidak terlalu buruk. Karena itu dia tidak mengerti mengapa Tang San buru-buru memilih untuk pergi, tapi dia tentu saja tidak akan meragukan keputusan Tang San. Pria parubaya tidak menghalangi mereka, sedikit tersenyum, berkata, kamu benar, kita akan bertemu lagi jika takdir memungkinkan. Senang bertemu denganmu. Tang San menjawab sambil tersenyum, untuk kami juga. Melihat mereka berdua berjalan keluar ruangan, pria parubaya itu merasakan Silent Slave Dart di pergelangan tangannya, berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali kekuatan kedua senjata ini agak kecil, namun, potensi kedua anak ini benar-benar tidak buruk. Diam-diam membuka pintu, seseorang masuk dari luar, pemimpin klan, kita harus kembali. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih salju, dengan kepala rambut perak disisir rapi di belakang punggungnya, dengan penampilan yang sederhana dan tanpa hiasan, kedua mata tidak terbuka penuh tetapi sedikit tertutup, dengan gerakan di antara dia memberikan sebuah tipe perasaan yang sangat istimewa. Jika aura lelaki parubaya itu lembut, maka aura lelaki tua ini bisa digambarkan sebagai ujung yang tajam. Tepi tajam yang mematikan. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya, kita harus kembali. Paman Pedang, ayo pergi. Akademi Shrek, pintu masuk. Ayah, tolong kembalilah. Masalah ini ada di antara kita para siswa. Anda datang ke sini, tidakkah saya akan kehilangan lebih banyak wajah? Tai Long berkata sambil menahan rasa sakit dan menghirup. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dengan jelas ada masalah dalam menggerakkan tubuhnya. Hanya dengan dukungan siswa lain di lengannya, dia bisa berdiri dengan mantap. Di depannya, seorang pria parubaya dengan tubuh lebih besar darinya dengan satu ukuran dengan marah memperhatikan para siswa yang lewat. Penampilan orang ini dan Tai Long memiliki kemiripan hingga 80%, hanya saja dia terlihat sedikit lebih tua. Pakaian luarnya tidak dapat menutupi otot yang bengkak itu, dan wajahnya terlihat kokoh. Bokongku, anakku dipukuli sampai persendiannya terkilir. Jika aku, ayahmu, mentolerirnya, aku tidak akan layak disebut raja yang kuat Tai Nuo. Kamu bajingan kecil, hanya tahu bagaimana mempermalukanku, bahkan tidak bisa menang melawan anak berumur 10 tahun. Saya datang untuk melihat siapa yang begitu tangguh bahkan berani memukuli putra Tai Nuo. Tai Long saat ini memiliki wajah ketidakberdayaan, dalam hati menyesal pulang ke rumah untuk beristirahat. Sampai sekarang sendi keempat anggota tubuhnya terhubung lagi. Terlepas dari pertahanannya yang tak kenal takut, dikalahkan oleh Tang San ke dalam keadaan kacau dan gelap bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat.
Ayah, tindakanmu membuatku dalam posisi yang sulit. Di masa depan, bagaimana saya bisa melanjutkan kultivasi di akademi? Tai Long terus menasihati ayahnya dengan senyum pahit. Bersikaplah baik-baik saja. Orang lain sudah lama lulus dengan peringkat 30, namun akademi Anda yang rusak masih ingin menciptakan kelas lanjutan apa yang dewa tahu apa ini. Jadilah itu, bahkan Anda dipukuli sampai keadaan ini, tidak ada yang peduli. Tunggu sampai saya menangkap orang itu, saya pasti akan menemukan guru akademi Anda dan mengeluarkannya. Ini. Ayah, akulah yang punya masalah. Tidak ada hubungannya dengan Tang San. Kamu masih memiliki wajah untuk berbicara. Bertengkar dan dipukuli seperti itu. Kamu benar-benar mempermalukan aku sebagai ayahmu. Beberapa siswa yang lewat secara alami mengenali Tai Long, tetapi begitu melihat ekspresi jahat Tai Nuo, tidak ada yang berani mendekat, segera mempercepat langkah kaki mereka saat lewat. Tai Long, apa yang kamu lakukan di sini? Masih belum menyerah? Tang San dan Xiao Wu akhirnya kembali. Xiao Wu yang pada pandangan pertama melihat wajah Tai Long yang bengkak seperti kepala babi, mau tidak mau berkata. Tai Long buru-buru menghadap Tang San dan Xiao Wu dan berulang kali melirik peringatan, memberi isyarat agar mereka bergegas dan masuk. Tapi Xiao Wu salah mengira niat itu, kamu berakhir seperti ini tapi masih belum puas? Memutar mata Anda. Jangan bilang kamu masih ingin mengadakan kontes? Munculnya Xiao Wu menarik perhatian Raja Tai Nuo yang kuat, diam-diam memuji, betapa cantiknya wanita. Meskipun secara lahiriah dia tampak berani dan tidak beradab, tetapi dia tidak bodoh. Dari beberapa kalimat yang diucapkan oleh Xiao Wu dia telah memahami banyak hal. Melihat lagi ekspresi wajah putranya, tatapannya tiba-tiba mendarat di atas Tang San. Kalian berdua, siapa Tang San? Tai Nuo bertanya dengan dingin. Tang San mendengar seseorang memanggil namanya dan tanpa sadar menjawab, saya. Bagus, jadi kamu adalah bajingan kecil yang memukuli anakku sampai seperti ini. Tai Nuo telah menunggu di sini sepanjang sore, akhirnya menemukan targetnya. Kemarahannya membuncah di dalam hatinya. Mengulurkan tangannya yang besar dia segera meraih pundak Tang San. Tang San melangkah dengan Ghost Shadow Perplexing Track, menggeser 3 ci ke belakang, menghindari tangan besar Tai Nuo. Kamu adalah ayah Tai Long? Tai Nuo dengan bangga berkata, benar, saya adalah Raja Tai Nuo yang kuat. Anda memukuli anak saya sampai keadaan ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan. Xiao Wu menatap Tai Long dengan sedikit jijik, selesai mengalahkan yang muda, yang tua kemudian muncul. Jika kami juga memukuli ayahmu, apakah kakekmu akan keluar juga? Tai Long kosong sejenak, matanya tiba-tiba dipenuhi rasa malu. Xiao Wu, jangan salah paham, ayahku melihat lukaku, itu sebabnya. Namun, jika kakekku benar-benar datang, itu akan merepotkan. Sisi Tai Nuo melirik Xiao Wu, gadis kecil, masalah ini juga melibatkanmu. Jika bukan karena Anda merayu anak saya, apakah dia akan dipukuli dengan menyedihkan? Pasti seorang femme fatale. Mengetahui cara merayu pria di usia yang begitu muda. Xiao Wu tercengang, menjadi marah, gorila, katamu siapa yang merayu laki-laki? Tai Nuo mendengus, jangan bilang kamu tidak membujuk bajingan kecil ini untuk memukuli anakku. Setelah saya menyelesaikan anak nakal ini, saya akan mendisiplinkan Anda. Anak saya tidak ada yang tidak memuaskan. Anak ini hanyalah gigolo lain. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih Tang San lagi. Sehubungan dengan serangan Tai Nuo, Tang San awalnya tidak marah. Dia bisa melihat bahwa Tai Long tidak berbohong, ayahnya jelas tidak dibawa olehnya. Namun, penghinaan Tai Nuo kepada Xiao Wu membuat Tang San tidak bisa lagi bertoleransi. Baginya, Xiao Wu adalah wilayah terlarang. Cahaya di matanya langsung dingin. Kali ini dia berhenti mengelak, bergerak maju, mengayunkan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan Tai Nuo, tangan kanan menopang sikunya, menggunakan di antara semua teknik memutar sendi, teknik penggilingan tulang memutar otot yang paling ampuh. Saat pergelangan tangan Tai Nuo ditangkap oleh Tang San, dia terkejut, tetapi reaksinya tidak dapat dibandingkan dengan Tai Long. Tidak menarik tangannya ke belakang, mengeluarkan teriakan pelan, dia mengayunkan tinju yang terkepal, urat di otot lengannya tiba-tiba naik. Naga penangkap derek pengendali Tang San mungkin sangat indah, tetapi pada saat ini secara tak terduga itu tidak ada gunanya karena dia hanya merasakan kekuatan yang sangat besar lewat dari siku pihak lain, langsung melepaskan kedua tangannya. Kaki melangkah dengan Ghost Shadow Perplexing Track, dia berturut-turut mundur beberapa langkah sebelum berhasil berdiri teguh. Sungguh kekuatan yang luar biasa.
Hati Tang San terpesona, dan segera mulai memusatkan jiwanya. Yi. Tai Nuo agak terkejut karena dia tidak bisa menjatuhkan Tang San. Pantas saja kamu mampu menghajar anakku, kamu pasti mahir. Saya ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat Anda lakukan dariku. Sambil berbicara, dia juga tidak mau melepaskan jiwanya. Begitu saja saat mengejar Tang San, kedua tangannya tiba-tiba terbuka lebar, menuju pinggang Tang San dalam pelukan. Dari pertemuan sebelumnya, Tang San memahami bahwa kekuatan pihak lain berada di luar kemampuannya. Jika tertangkap oleh pelukannya, tidak perlu berpikir untuk berjuang bebas. Namun, Tang San jelas bukan master roh tipe kekuatan. Tentu saja dia tidak akan bentrok langsung dengan lawan. Mengubah langkahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Meskipun kecepatan Tai Nuo tidak dianggap lambat, tetapi dengan beberapa pukulan berturut-turut, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tang San. Bocah bau, jangan lari jika kamu punya keahlian. Tai Nuo menatap Tang San dengan marah, namun dalam hati dia sangat terkejut. Dia telah mendengarkan Tai Long mengatakan bahwa Tang San adalah master roh tipe kontrol, dan cukup kuat dalam kemampuan pertempuran jarak dekatnya. Melalui beberapa probe ini, meskipun kekuatan Tang San jauh di bawahnya, kelincahannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dia yang tidak menggunakan jiwanya. Ingin menangkap Tang San dengan cara ini tidaklah mudah. Tang San tidak menjawab. Matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, pancaran putih susu keluar dari tubuhnya. Blue Silver Grass berputar di sekelilingnya, 2 kuning 1 ungu, 3 cincin roh berputar, memancarkan kilau yang mempesona. Tai Nuo mendengus. Menggunakan semangat bertarung melawanku? Baiklah, saya ingin melihat seberapa kuat semangat Anda. Orang utan yang kuat, penguatan tubuh. Diiringi teriakan tunggalnya, seluruh orang itu mengeras dan tumbuh 5 cun, disertai serangkaian suara robek, otot-otot berkulit gelap segera membelah pakaian atasnya, memperlihatkan tubuh baja. Tai Long sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan ayahnya, dia masih sangat kurang. Menyebabkan murid Tang San agak berkontraksi, di kaki Raja Tai Nuo yang kuat, total 5 cincin roh muncul. 2 kuning, 3 ungu. Kilau indah mengelilingi tubuh dan mawar. Sebenarnya, Tang San tidak mengetahui bahwa keluarga Tai Long memiliki kebiasaan tradisional, yaitu menutupi. Selain itu, Tai Long adalah satu-satunya penerus langsung. Setelah pulang pada siang hari, membiarkan Tai Nuo melihat tubuh lukanya, tentu saja dia tidak bisa menahan amarahnya dan berlari. Bocah, takut sekarang? Jika takut, maka akui kekalahan. Pertama-tama saya akan mematahkan keempat anggota tubuh Anda, dan kemudian membawa Anda untuk mencari guru akademi Anda untuk memikirkan semuanya. Aku adalah Raja Roh Pertempuran tipe kekuatan 58 peringkat, pikirkan baik-baik. Tinju dan kakimu buta, jika kebetulan aku mematahkan kakimu, maka aku akan malu. Melepaskan jiwanya sendiri, Tai Nuo langsung menunjukkan ekspresi arogan. Dari apa yang dia lihat, dia lebih tinggi dari lawan dengan setidaknya 20 peringkat kekuatan roh, dia pasti bisa membuat bocah di depannya ini menyerah dengan mudah. Tapi bagaimana dia tahu bahwa karakteristik terbesar Tang San adalah keuletannya yang kuat, semakin besar tekanannya, semakin besar juga reboundnya. Kamu adalah ayah Tai Long, tapi yang pasti bukan ayahku. Ayo bertarung jika kamu mau. Tang San dengan dingin berkata. Dalam hati dia agak sedih, anak laki-laki seseorang dipukuli dan ayahnya kemudian muncul. Tetapi di mana ayahnya sendiri? Semakin dia memikirkan hal ini, semakin kuat semangat bertarungnya. Mereka mengatakan, pasukan yang terbakar dengan kemarahan yang benar pasti akan menang 3. Saat ini kekuatan roh batin Tang San beredar dengan cepat, seluruh kondisi keberadaannya telah meningkat ke puncak. Mari kita hadapi dia bersama-sama. Xiao Wu saat melihat bahwa Tai Nuo sebenarnya adalah kekuatan tingkat Raja Roh, dengan tergesa-gesa hendak melepaskan jiwanya sendiri. Tang San mengangkat tangannya untuk menghentikannya, berkata, tidak, biarkan aku pergi sendiri. Anda tidak perlu ikut campur. Ini masalah antara laki-laki. Baik. Tai Nuo mengeluarkan satu pujian, kamu anak nakal mungkin tidak terlihat cukup kuat pada pandangan pertama, tapi kalimat ini sebaliknya lebih sesuai dengan seleraku. Benar, ini masalah pria. Hanya dari titik ini, saya akan lebih lunak nanti. Tidak perlu untuk. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya sudah bergerak. Dia tidak maju, tetapi dengan cepat mundur, rumput perak biru terlepas dari tubuhnya seolah-olah mereka adalah ular biru ungu yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju Tai Nuo dalam kerumunan. Tai Nuo tertawa, seluruh tubuhnya seperti tank,
dia menyerang langsung ke arah Tang San. Mengenai Blue Silver Grace yang mendekat, dia mengabaikannya sepenuhnya. Suara peng-peng berdering berulang kali. Begitu Blue Silver Grace berputar di sekitar tubuh Tai Nuo, itu akan segera terkoyak oleh otot-ototnya yang kuat, tanpa diduga bahkan tidak dapat menundanya. Orang harus tahu bahwa setelah Tang San menerima cincin roh laba-laba setan berwajah manusia, rumput perak biru miliknya telah menjadi sangat tangguh. Juga menambahkan penempaan oleh es dan api Yin Yang Well, itu menyebabkan tingkat ketangguhan jiwanya naik ke tingkat lain. Ini juga alasan penting mengapa Tang San saat menghadapi Tai Nuo, Raja Roh yang merupakan lawan dari level lain, tidak takut. Namun, kekuatan Tai Nuo bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Rumput perak biru dengan ketangguhan seperti itu secara tak terduga tidak dapat menundanya. Hanya dalam beberapa saat Tang San telah menyimpulkan bahwa Raja Roh peringkat 58 ini, secara kekuatan tidak terduga dia tidak akan kalah dari petapa roh pertempuran beruang Fajra yang kuat Zhao Wuji yang dikenal karena kekuatannya, dan kekuatan roh Zhao Wuji lebih dari 76 pangkat. Dalam benaknya, pengetahuan yang diberikan Grandmaster dengan cepat berputar, Tang San memahami bahwa pertemuannya kali ini, mungkin adalah Spirit Master tipe kekuatan murni. Yang disebut tipe kekuatan murni mengacu pada semua kemampuan cincin roh yang hanya menambah kekuatan. Dengan kekuatan yang besar, tubuh secara alami tangguh. Hari ini, selama pertarungan melawan Tai Long, Tang San secara samar-samar menemukan masalah ini, tingkat ketangguhan tubuh Tai Long sama sekali tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh guru jiwa yang lebih dari 30 tahun. Saat ini, Tai Nuo memberinya perasaan yang jauh lebih mendalam. Semua Blue Silver Grace ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. 5 cincin roh Tai Nuo bergerak secara berirama ke atas dan ke bawah tubuhnya. 2 cincin roh pertama melepaskan pancaran cahaya kuning secara bergantian. Dari 2 cincin roh ini yang melengkapi keterampilan rohnya, satu dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dan yang lainnya memadatkannya. Diterapkan secara bergantian, mereka mampu membuat kekuatan aslinya yang menakutkan meningkat 50%. Menambahkan kekuatan roh peringkat 58 tubuhnya, dia bisa sepenuhnya mengabaikan rumput perak biru Tang San. Pengalaman bertempur Tang San berlimpah, meskipun menghadapi lawan yang kekuatannya benar-benar kewalahan, dia tidak memiliki sedikit pun kebingungan. Meskipun menggunakan semangatnya membuat kecepatan Tai Nuo meningkat pesat, tetapi di bawah rangsangan kekuatan rohnya, kecepatan Tang San juga meningkat secara seimbang. Tai Nuo yang ingin menyusulnya dalam waktu singkat pasti tidak mudah. Tang San hanya menarik Blue Silver Grace miliknya sendiri, hanya mengandalkan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghadapi lawannya, tidak terburu-buru untuk menyerang. Dalam pertempuran 1 lawan 1, yang pertama harus memahami benteng dan kekurangannya sendiri dan lawan. Benteng Tai Nuo sangat jelas, itu adalah kekuatannya yang menakutkan dan kemampuan bertahannya. Dan apa keahliannya sendiri? Tang San tahu bahwa secara pribadi dia memiliki banyak poin kuat. Ketangguhan Mysterious Seven Skill adalah salah satunya. Budidaya kekuatan roh yang bukan dari dunia ini, metode pikiran kelas 1 ortodoks Tang San, keterampilan surga misterius memiliki keuntungan besar dalam memulihkan energi. Dan langkahnya yang tidak pasti dibandingkan dengan pelepasan kekuatan lawannya yang tak henti-hentinya jelas menyelamatkan beberapa kekuatan. Jika dia ingin menang atas lawannya, pertama-tama dia harus menguras kekuatan roh lawannya. Pada saat ini, orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran terus meningkat. Xiao Wu dengan gugup mengepalkan tinjunya, bersiap untuk naik dan membantu kapan saja. Sementara itu, Tai Long juga sangat terpikat oleh pertempuran antara ayahnya dan Tang San ini. Semangat keluarga Tai mereka juga diwariskan. Dia juga ingin melihat bagaimana ayahnya akan menahan Tang San yang memukulinya tanpa membiarkan serangan balik. Seiring waktu berlalu, Tai Nuo menjadi agak tidak sabar. Pertarungan dia dan Tang San, yang semula mencurigakan tampaknya menjadi yang kuat menindas yang lemah. Sekarang lebih jauh lagi serangannya tidak berhasil untuk waktu yang lama. Di manakah wajahnya? Tiba-tiba menghentikan langkahnya, Tai Nuo berhenti mengejar Tang San, mengeluarkan teriakan marah ke arah langit, akar kekuatan. Cincin roh ketiga, juga cincin roh 1000 tahun pertama Tai Nuo tiba-tiba mekar dengan cahaya ungu. Dia akhirnya menggunakan kemampuan rohnya yang lebih kuat. Tubuhnya yang semula penuh kekuatan dan keagungan tampaknya agak mengembang lagi, urat-urat biru yang berkelok-kelok di bawah kulit berdesakan seperti ular kecil. Sekeliling tubuh Tai Nuo tampak ditiup dengan lapisan kekuatan yang berputar-putar. Dengan tubuhnya sebagai pusat, udara di sekitarnya jelas menebal. Tang San saat melihat Tai Nuo menghentikan langkahnya, segera menjadi lebih berhati-hati. Diam-diam memperhatikan Tai Nuo, matanya secara bertahap menampakkan cahaya ungu keemasan. Hou, Tai Nuo dengan kasar mengangkat kaki kanannya, dengan keras menginjak permukaan tanah. Adegan mengerikan muncul,
Tanah tiba-tiba bergetar, seolah-olah bahkan seluruh surga Do City bergetar, celah dengan cepat menyebar dari permukaan tanah, mencapai kaki Tang San dalam sekejap. Selain celah yang melewatinya, kerikil di bawah pengaruh arus Qi yang kuat membumbung tinggi ke langit, terbang puluhan meter lurus ke langit. Artinya, dalam jarak perjalanan dari garis lurus ini, setelah celah itu meluas hingga 1 kaki, maka dia akan menerima serangan yang hebat. Sungguh kekuatan yang kuat, jadi kekuatan juga bisa digunakan seperti ini. Tang San berpikir di dalam hatinya, dalam sekejap, seluruh tubuhnya bergerak cepat. Dia sangat jelas bahwa perbedaan antara kekuatan rohnya dan lawan terlalu besar. Bahkan dengan salah satu dari 8 meridian luar biasa terbuka, dia tidak mungkin melawan langsung dengan Tai Nuo. Apa yang dia bisa lakukan sekarang adalah menghindar. Meskipun Tai Nuo dapat menggunakan kemampuan ofensifnya dari jarak jauh dengan metode saat ini, niscaya ini juga sangat meningkatkan konsumsi kekuatan rohnya. Raungan berturut-turut menyebabkan tanah bergetar berulang kali, satu garis retakan demi garis bergegas dengan liar menuju Tang San. Serangan terus-menerus Tai Nuo sangat cepat, tetapi Tang San menghindar lebih cepat. Sosok cekatannya berputar-putar di sekitar medan perang seperti kupu-kupu. Tiba-tiba maju dan mundur, membiarkan arus Qi yang menakutkan melewati tubuhnya, namun tidak menerima pukulan dari awal hingga akhir. Dasar anak nakal yang licin. Tai Nuo mengeluarkan kutukan yang keras. Sebagai Spirit Master tipe kekuatan, yang paling dia benci adalah Spirit Master sistem serangan agility. Makhluk seperti dia paling menyukai pertarungan langsung. Menghadapi Tang San, jelas kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawan. Namun ada perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakan itu, menyebabkan dia menjadi sangat tidak nyaman. Bocah, kamu memaksaku melakukan ini. Perhatikan teknik roh keempat saya. Force Quake. Cincin roh keempat di tubuh Tai Nuo tiba-tiba menyala. Melihat tubuh Tai Nuo yang tiba-tiba meregang, wajah Tai Long menjadi pucat, buru-buru berteriak, semuanya mundur, cepat. Tubuh Tai Nuo ditarik ke belakang seperti busur besar. Segera, menggunakan kekuatan punggungnya untuk mengangkat kedua lengan, di bawah cahaya yang dilepaskan oleh cincin roh keempat yang berkobar itu, kedua lengan itu dengan keras menghancurkan permukaan tanah. Di bawah ledakan keras, lingkaran gelombang kejut yang dahsyat tiba-tiba dilepaskan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menyelimuti area yang sangat luas di sekitar tubuhnya. Permukaan tanah tempat kakinya diinjak sebelumnya pada awalnya sudah rusak parah. Pada saat ini kekuatan kolosal ini mengguncangnya lagi. Seluruh permukaan tanah tiba-tiba runtuh, tanah, pasir, dan batu membumbung tinggi ke langit. Dalam diameter 30 meter, pasir dan batu berterbangan di langit. Arus energi yang sangat kuat mengalir menuju surga. Dapat dianggap bahwa Tai Nuo tetap berpikiran jernih, dia telah mengirimkan seluruh kekuatannya ke tanah, selanjutnya membatasi area ledakan kekuatannya. Jika tidak, dengan banyak siswa saat ini menonton pertempuran, dalam situasi di mana kemampuan pertahanan diri seseorang tidak mencukupi, cedera tidak bisa dihindari. Meskipun demikian, tubuh Tang San masih diselimuti sepenuhnya dalam jangkauan serangan Tai Nuo. Serangan terarah semacam ini secara alami tidak dapat dihindari oleh teknik fisik apapun. Xiao Wu sudah bergegas maju di antara tangisan khawatir, tetapi kekuatan Tai Nuo benar-benar menakutkan, arus Qi yang kuat langsung memblokirnya, membuatnya tetap berada di luar serangan. Lihat! Di langit. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak, menarik pandangan para siswa dan Tai Nuo ke arah langit. Di udara, debu yang berterbangan di langit berangsur-angsur turun. Turun pada saat yang sama juga sosok yang bersinar dengan cahaya ungu. 8 tombak ramping menjulur dari punggungnya, warna merah dan putih bersinar menutupi tombak, rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya terhubung untuk menghasilkan bentuk payung di punggungnya, memperlambat kecepatan turunnya. Dengan tatapan sedingin es memandang Tai Nuo dari awal sampai akhir, 8 tombak panjang di punggungnya berkilau dengan kilau indah di bawah sinar matahari, memberikan perasaan aneh kepada para penonton. Alarm, kekaguman, ketidakpercayaan, berbagai sentimen diungkapkan di antara para siswa. Mereka semua bisa melihat bahwa Tang San, salah satu siswa kelas lanjutan akademi, masih bisa melarikan diri ketika menghadapi serangan penuh teknik keempat guru roh tingkat Raja Roh. Kekuatan macam apa ini? Jika penghindaran sebelumnya dikatakan hanya teknik, maka apa yang ditunjukkan Tang San sekarang adalah kekuatan sejatinya. Tatapan di mata Tai Long sejenak tidak fokus, pada saat ini dia benar-benar mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Tang San. Meskipun keduanya adalah 37 peringkat, peringkat yang sama masih memiliki kekuatan yang berbeda. Sebenarnya, Tang San saat melihat Tai Nuo melakukan gerakan menekuk punggung segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pertama-tama melepaskan 8 tombak laba-laba.
8 tombak laba-laba dimasukkan ke dalam tanah pada saat yang sama, muncul dengan kekuatan penuh, mengirim tubuhnya tinggi ke langit. Meskipun dia masih menerima serangan dari arus energi dan kerikil, dengan cara ini kerusakannya turun ke tingkat yang paling rendah. Kelenturan Blue Silver Grass menunjukkan efeknya, mengandalkan kontrol presisi Tangsan, Blue Silver Grass terhubung untuk menghasilkan bentuk payung di udara, mengimbangi kecepatan keturunan, ini memungkinkannya untuk dapat melarikan diri dari sebagian besar kekuatan serangan Tai Nuo. Tai Nuo saat ini berdiri di tengah lubang besar yang berdiameter 30 meter. Kedalaman lubang besar ini mencapai 5 meter. Kehancuran yang disebabkan olehnya cukup untuk membuat siapapun menjadi takut. Jika ini terjadi di medan perang, kecuali kekuatan lawan lebih besar darinya, tidak akan ada yang selamat di area ini. Menyaksikan Tangsan yang perlahan turun, Tai Nuo tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Setelah secara berurutan menggunakan kemampuan roh ketiga dan keempat, konsumsi kekuatan rohnya sendiri tidaklah kecil. Pada saat ini dia mau tidak mau menghentikan serangannya, menatap tubuh Tangsan yang turun. Tangsan saat melihat ini dengan santai mengangkat tangannya dan mengusap pinggangnya. Sebuah kotak hitam yang berukuran sekitar 1 ci panjang muncul di genggamannya. Master Roh tipe kekuatan tidak diragukan lagi tidak bisa terbang. Sebelumnya Tangsan telah melompat setinggi 30 meter atau lebih ke langit. Saat ini baginya, Tai Nuo adalah target terbaik. Mengandalkan kekuatan rohnya, dia jelas tidak akan menghancurkan pertahanan lawan. Namun, jangan lupa, dia berasal dari sekte Tang. Hati-hati. Di tengah udara, Tangsan tetap memperingatkan Tai Nuo. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tai Nuo dan putranya, Tai Long apalagi teman sekelasnya. Jika bukan karena pertahanan abnormal Tai Nuo, dia masih tidak akan bisa mengalahkan Godly Zhuge Crossbow yang kejam itu. Godly Zhuge Crossbow pasti tidak dapat dipersiapkan sebelumnya. Ini karena ketika perangkat dikencangkan terlalu lama akan rusak. Tetapi Tangsan menggunakan Blue Silver Grass untuk menghasilkan bentuk payung, menyebabkan kecepatan turunnya melambat sebanyak itu. Memungkinkan dia mempersenjatai perangkat. Selain itu, permukaan tanah juga ambruk sejauh 5 meter. Ini memberi Tangsan lebih banyak waktu. Tai Nuo memperhatikan Tangsan yang akan mendarat. Kali ini dia turun dari langit, yang jelas berarti dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan dia segera menyelesaikan persiapan. Tapi panah Zhuge Dewa di tangan Tangsan sudah diarahkan padanya. Hati-hati. Mengapa saya harus berhati-hati? Tepat ketika Tai Nuo bingung tentang ini, serangkaian dengungan nyaring langsung meledak. Kecepatan tembak Godly Zhuge Crossbow terlalu cepat, lebih jauh lagi dalam situasi di mana jaraknya begitu pendek, satu-satunya reaksi Tai Nuo yang mungkin adalah menggunakan lengannya untuk memblokir bagian depan wajahnya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah beberapa benda menghantamnya dengan keras, mundur 3 langkah berturut-turut sebelum keseimbangannya pulih. Ke-16 baut panah, seluruhnya tersangkut di lengan dan dada Tai Nuo. Otot substansial Tai Nuo menunjukkan kekuatan pertahanan mereka yang sangat sombong, dan panah Zhuge Dewa yang cukup kuat untuk menembus pelat baja hanya bergerak 1 cun ke dalam daging sebelum tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Bajingan! Tai Nuo meraung marah, seluruh kekuatan roh tubuhnya tiba-tiba meledak. 16 baut panah Zhuge Dewa hampir seketika terbang keluar darinya menggunakan otot-ototnya, yang menyertainya terbang keluar juga 16 aliran darah segar. Meskipun Godly Zhuge Crossbow memiliki kekuatan tirani, itu tidak cukup untuk meninggalkan cedera fatal padanya. Namun dia, seorang Spirit King dengan peringkat 58, terluka oleh 30 sesuatu yang Spirit Elder, itu sudah merupakan penghinaan yang keterlaluan. Mungkin karena perasaannya yang terlalu gelisah, Tai Nuo tidak menyadari bahwa luka di tubuhnya hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Tangsan sepenuhnya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang melimpah. Saat Tai Nuo menggunakan tangannya untuk memblokir matanya sendiri, rumput perak biru di punggungnya telah tersebar dan dia dengan cepat mendarat. 8 tombak laba-laba melompat dari tanah, seluruh tubuhnya dengan cepat berganti posisi. Ketika Tai Nuo menurunkan tangannya, dia tiba-tiba kehilangan semua jejaknya. Aura tajam datang dari belakang. Tai Nuo secara naluriah ingin berbalik untuk memblokir, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuhnya tertunda sesaat, hanya setengah berputar, rasa mati rasa tiba-tiba sudah menyebar dari bahunya. Dari sudut matanya, penglihatan sekelilingnya kebetulan menyaksikan 8 laba-laba tombak Tangsan membuat gerakan mundur. 4 tombak terbawah disandarkan ke tanah, 4 tombak teratas direntangkan di depan, meninggalkan 4 lubang kecil di bahu Tai Nuo. Menghadapi seorang guru roh dengan kekuatan pertahanan yang tangguh, bagaimana cara seseorang menyerang? Tangsan menggunakan tindakan untuk memberi pelajaran kepada siswa di sekitarnya. Meskipun kekuatan pertahanan Tai Nuo kuat, dia masih harus mengandalkan kekuatan daging dan rohnya untuk bertahan.